Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya takdimi dan hormati pengasuh dan ketua yayasan Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir Bapak Khairul Anwar Badrut Tamam MPDI dan Ibu Nani Zahratul Mufidah MPD, dan tak lupa pula yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Kemampuan High Order Thinking Skill pada siswa kelas 4 menggunakan media 3 dimensi Mapel IPAS di MI Al-Falah. Baiklah, yang pertama di sini latar belakang. Di era pendidikan revolusi industri 4.0 berfokus pada pengembangan kompetensi abad 21 yang mencakup 3 aspek utama, yaitu kemampuan berpikir, bertindak, dan beradaptasi di dalam kehidupan. Salah satu aspek penting yaitu meliputi kompetensi berpikir, meliputi berpikir kritis, kreatif, serta keterampilan dalam memecahkan masalah. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill meliputi berpikir kreatif, bernalar kritis, analisis. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah resmi memberlakukan kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Dalam kurikulum Merdeka ini terdapat 2 mata pelajaran yang digabung, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial, di mana diharapkan dalam digabungnya 2 mata pelajaran ini siswa dapat mempelajari makhluk hidup, benda mati, alam semesta, kehidupan sekitar, kehidupan bermasyarakat, dan lingkungan alam dan sosial secara holistik ataupun bersamaan. Era industri 4.0 ini berfokus pada pengembangan kompetensi. Siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apa itu berpikir tingkat tinggi? Kemampuan berpikir tingkat tinggi di sini, berpikir tingkat tinggi itu meliputi berpikir kreatif, kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran, siswa perlu diarahkan untuk dapat mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu, membandingkan ide dan teori, serta mampu menyelesaikan masalah di kelas dan menerapkannya dalam permasalahan nyata. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan barusan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kemampuan high order thinking skill pada siswa kelas 4 di MI Al-Falah menggunakan media 3 dimensi dalam mata pelajaran IPAS. Sebelumnya di MI Al-Falah telah menerapkan pembelajaran IPAS menggunakan media 3 dimensi. Di sini peneliti ingin menganalisis bagaimana efektivitas di dalam menerapkan media 3 dimensi terhadap pengembangan kemampuan high order thinking skill pada siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana hasil analisis media 3 dimensi terhadap kemampuan high order thinking skill pada siswa kelas 4 di MI Al-Falah pada mata pelajaran IPAS. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan media 3 dimensi dalam pembelajaran mata pelajaran IPAS di MI Al-Falah terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill pada siswa kelas 4. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu yang pertama untuk menganalisis kemampuan high order thinking skill pada siswa kelas 4 menggunakan media 3 dimensi dalam mata pelajaran IPAS di MI Al-Falah. Yang kedua, untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan media 3 dimensi terhadap high order thinking skill pada siswa kelas 4 MI Al-Falah pada mata pelajaran IPAS. Selanjutnya, manfaat penelitian di sini ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di sini untuk manfaat teoritis yaitu penelitian ini berkontribusi pada penguatan terhadap high order thinking skill dalam pembelajaran IPAS pada kelas 4 di MI Al-Falah. Studi ini menguji keterkaitan Hodge dengan karakteristik kognitif siswa di madrasah. Selain itu, penelitian ini memperkaya teori strategi pembelajaran berbasis Hodge dan mengevaluasi kesesuaiannya dalam memahami konsep IPAS. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Di sini ada manfaat bagi sekolah. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan kepada guru mengenai penggunaan media 3 dimensi dalam pengajaran untuk menambahkan
pengetahuan high order thinking skill pada siswa serta dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat memperoleh banyak pengalaman bagi peneliti dan dapat menganalisis pengetahuan penggunaan media tiga dimensi terhadap kemampuan high order thinking skill pada siswa, dan diharapkan peneliti ini dapat memenuhi tugas akhirnya. Dan yang terakhir, manfaat bagi pembaca, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pada pembaca terkait analisis kemampuan high order thinking skill menggunakan pembelajaran tiga dimensi. Nah, penyusunan proposal ini, peneliti merujuk kepada beberapa peneliti terdahulu yang dapat digunakan sebagai gambaran dalam menyusun kajian terdahulu mengenai penelitian ini. Yang pertama, di sini menurut Sri Rahayu dengan judul pengembangan soal high order thinking skill untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi matematika siswa sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini yaitu studi ini menekankan bahwa HOT sangat penting untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh kurikulum 2023 yang mengharuskan siswa dapat terlibat dalam proses berpikir tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua, menurut Nur Azizatun Nisa dan kawan-kawan dengan judul pengaruh model pembelajaran Project Basic Learning terhadap high order thinking skill peserta didik di kelas 4 SD Negeri Prajekat Kidul 2. Hasil dari studi ini menemukan bahwa model pembelajaran Basic Learning berbasis proyek secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT siswa kelas 4 dalam mata pelajaran Sains di SD Negeri Prajekat Kidul 2. Kelas eksperimental menggunakan PBL mengungguli kelas kontrol yang menggunakan metode pengajaran konvensional dalam hasil pasca tes. Terus selanjutnya yang ketiga, menurut Tatang Hermain berpendapat dalam jurnal yang berjudul pembelajaran berbasis masalah high order thinking skill pada materi translasi. Hasil dari studi ini berfokus pada pengembangan instrumen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa melalui pembelajaran berbasis masalah dalam konteks materi translasi. Selanjutnya, menurut Leli Fitrianti Pratiwi dengan judul analisis soal type high order thinking skill pada materi FPB kelas 4. Hasil dari penelitian ini yaitu studi ini berfokus pada analisis kualitas pertanyaan penilaian harian untuk siswa kelas 4, khususnya dalam konteks materi FPB, untuk menentukan keselarasan mereka dalam berpikir tingkat tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa 60% dari pertanyaan yang dianalisis dikategorikan sebagai HOT. Selanjutnya, menurut Batia Rahman Hakim dengan judul analisis HOT pada instrumen penilaian siswa kelas 4 di sekolah dasar. Hasil dari penelitiannya ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan HOT pada siswa dalam instrumen penilaian untuk siswa kelas 4. Dan semua tes yang telah dilakukan hanya beberapa pertanyaan yang melalui kriteria HOT. Selanjutnya, kajian teori. High order thinking skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lebih kompleks dan mendalam. HOT tidak hanya berfokus pada kemampuan menghafal atau sekadar mengingat informasi saja, tetapi juga mencakup beberapa keterampilan berpikir yang lebih tinggi seperti menganalisis suatu konsep atau permasalahan, menghubungkan dan mengkombinasikan berbagai informasi, serta mengevaluasi suatu gagasan. HOT di sini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa tingkat tinggi untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Kemampuan ini mencakup 3 aspek, yaitu berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi, yang berada pada level 4, 5, dan 6 di dalam taksonomi berpikir. Di sini high order thinking skill memiliki beberapa aspek. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir untuk memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu meliputi beberapa aspek, yaitu mendeteksi, mendesain, menduga, berimajinasi, menciptakan, dan memproduksi sesuatu serta mengajukan alternatif. Dan yang ketiga, pemecahan masalah. Di sini HOT sebagai problem solving atau juga disebut pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan untuk menemukan masalah dan sekaligus menyelesaikan masalah tersebut. Di sini juga ada pembelajaran IPAS. Pada
kurikulum Merdeka Belajar, mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi satu, menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Diharapkan pada kurikulum ini dapat membuat peserta didik bisa mengelola lingkungan sekitar, lingkungan alam dan sosial secara bersamaan. Pada kurikulum terdahulu seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum lainnya, terdapat mata pelajaran IPA dan IPS secara terpisah. Namun dalam kurikulum Merdeka ini, dua mata pelajaran ini menjadi satu kesatuan sehingga diharapkan peserta didik dapat mempelajari ilmu alam dan sosial secara bersamaan. Media tiga dimensi. Media tiga dimensi adalah media yang menjanjikan informasi visual dengan dimensi 3 tanpa menggunakan proyeksi. Media tiga dimensi ini berupa objek sebenarnya atau tiruan benda sebenarnya. Tiruan dari benda aslinya, dalam kata lain, media tiga dimensi adalah benda yang dapat terlihat dari segala arah. Biasanya memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Bisa dilihat dari segala arah. Manfaat dari media tiga dimensi ini yaitu dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, menyajikan informasi secara konkret, dapat menampilkan objek secara menyeluruh, mampu menggambarkan struktur organisasi secara jelas, dan mampu memperhatikan alur suatu proses dengan jelas. Dalam metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini menggunakan format deskriptif berupa kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian tersebut. Data dan sumber data yang digunakan peneliti ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari tempat aslinya atau sumber asli, dengan kata lain tidak melalui perantara apapun. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh oleh peneliti adalah guru kelas dan siswa kelas 4 di MI Al-Falah. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang dapat melengkapi data primer, di mana data ini diperoleh dari silabus, RPP, dan hasil kemampuan siswa-siswi dalam dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik analisis data di sini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama redaksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan pada data. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini dilakukan di MI Al-Falah, khususnya di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS. Selanjutnya wawancara yang jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur. Selanjutnya dokumentasi. Peneliti melakukan dokumentasi terhadap penelitiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.